warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir kembali bermujalasah untuk bersama-sama berusaha menyimak nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sebaik-baik nasihat adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dari a'immatul muslimin atau penghulu dari kaum muslimin. Kalau di dalam lafaz doa adalah apa itu yang pakai qurrata ayun itu apa kok saya lupa. Di ujungnya waj'alni lil muttaqina imama, apa? Ada yang ingat? Saya kok lupa. Nah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Arti daripada waj'alna lil muttaqina imama adalah jadikan kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam. Maksudnya imam di situ itu bukan menjadi pemimpin. Ya, meskipun kalimatnya adalah imam. Kan kalau untuk bahasa kita, imam adalah pemimpin. Tapi waj'alna lil muttaqina imama artinya adalah sebagai penghulu. Bukan penghulu ya, penghulu. Penghulu dari orang-orang yang bertakwa. Jadi maksudnya penghulu adalah kita ini menjadi contoh, menjadi tauladan bagi orang-orang bertakwa selain kita. Nah, maka dalam hari ini jamaah yarhamukumullah, bersama-sama kita ini sebetulnya masing-masing menjadi imamul muttaqin, yaitu saling memberi contoh satu dengan yang lainnya. Ya, jamaah yarhamukumullah, kemudian tentu kita salawat dan salam kita sampaikan teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yarhamukumullah, untuk malam hari ini saya tidak melanjutkan buku Riyadhus Shalihin. Di antara sebabnya karena saya dari bepergian tadi tidak dari acara di Mertoyudan, dari sana sudah ada maghrib, sampai sini terlambat sama. Saya akan ingatkan kembali kepada kita bersama, yaitu apa yang menjadi target puasa. Target puasa dalam hal ini adalah puasa Ramadan yang disyariahkan oleh Allah melalui ayatnya surat Al-Baqarah ayat 183. Target takwa itu adalah
la'alakum tattaqun. Ya. Saya yakin la'alakum tattaqun itu tidak ada yang tidak tahu. Ya. Bahasa Indonesianya apa, Pak? La'alakum tattaqun. Supaya bertambah takwanya. Ada lagi yang lainnya? Kalimat la'alakum tattaqun itu? Supaya kalian selalu bertakwa. Dengan puasa, targetnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah supaya kita bisa selalu bertakwa. Ini diartikan selalu karena di dalam ayat ini menggunakan fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un itu artinya adalah kalimat aktif. Maksudnya kalimat aktif adalah sesuatu yang dikerjakan sekarang dan seterusnya yang akan datang. Itu namanya kalimat aktif. Di dalam bahasa Arab, kalimat aktif itu disebut fi'lun mudhari'un. Artinya adalah saya kerjakan sekarang ini, kemudian selanjutnya terus-menerus akan saya selalu kerjakan. Itu namanya fi'lun mudhari'un. La'alakum tattaqun. Nah, jamaah yarhamukumullah. Kalau selalu kan memang bahasa Indonesia. Supaya kalian juga bahasa Indonesia. Nah, sekarang yang ini bertakwa ini belum terjemahan bahasa Indonesia. Karena bahasa Arabnya juga tatakun. Jadi belum bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu, misalnya ini bahasa Indonesianya kacamata. Nah, bahasa Arabnya mindorun. Mindorun itu namanya translate bahasa. Kalau ini meja, bahasa Arabnya adalah maktab. Maktab. Nah, berarti kalau meja ini kemudian diterjemahkan bahasa Arabnya menjadi mejaun, ya, mentang-mentang kalau kursi kursiun, maka kalau meja, ya, mejaun. Kalau mie putih suwon ya. Ya, itu kan belum terjemahan. Nah, Bapak Ibu yarhamukumullah, istilah-istilah di dalam Al-Quran, istilah-istilah di dalam Islam ini sering kita jumpai belum
diterjemahkan dengan baik. Sehingga banyak di antara kita bersama yang tidak mampu, ya, tidak mampu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah tentang satu hal itu dengan maksimal, karena terjemahnya sendiri belum pas. Salah satu contohnya, jamaah rahimakumullah, saya sudah sering sebutkan. Misalnya contohnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu kan terjemah bahasa Indonesianya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Itu terjemahnya. Nah, padahal kalimat ittaqullah itu, kalau ini ittaqullah ini bahasa Arab, bahasa Indonesianya ada yang bisa menerjemahkan ittaqullah. Ittaqullah. Ittaqullah bahasa Indonesianya. Nah, kan terjemahnya menjadi bertakwalah kan. Bertakwalah gitu loh. Bertakwalah kepada Allah. Nah, karena ittaqullah itu diterjemahkan bertakwalah, akhirnya banyak di antara kita bersama kalau mau berbuat takwa itu hanya sekenanya. Nek isoh yo tak lakoni, nek ora isoh yo sak kecanda. Seperti misalnya contoh sederhana saja, sholat jamaah. Sholat jamaah. Sholat jamaah itu kan wujud dari ketakwaan. Tapi sholat jamaah itu kan mudah kita tinggalkan ketika ada sesuatu yang sebetulnya sesuatu itu tidak mendesak-mendesak amat. Nah gitu. Sehingga ittaqullah itu kalau kita terjemahkan adalah kalian harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bertakwa itu sebuah keharusan. Ya, sebuah keharusan. Begitu, teman-teman sekalian. Nah, ittaqullah, ittaqu itu kenapa kita terjemahkan harus bertakwa? Itu karena ittaqu itu kalimat perintah. Kalimat perintah. Kalau bertakwalah kalimat perintah enggak? Bertakwalah. Ya, kan bukan perintah. Ya ayyuhalladzina amanus biru. Apa bahasa Indonesianya? Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Akhirnya muncul prinsip nek isoh tak lakoni sabar, nek ora yo mosok kon sabar terus. Kan gitu. Akhirnya menjadi salah paham di dalam mengamalkannya itu. Apakah jenengan termasuk orang-orang yang berprinsip sabar ya sabar? Ning aku ya ora iso nek kon sabar terus. Apakah kita termasuk yang itu? Itu masalahnya karena isbiru itu diartikan bersabarlah. Tapi kalau isbiru itu kembalikan kepada kalimat perintahnya, kalian harus bersabar. Maka tidak ada istilah sabar kok kepeksa. Yo nek ngene iki carane sabar wae lah. Itu kan sabar-sabar yang akhirnya menjadi keliru gitu loh. Mengamalkannya menjadi keliru. Ya. Ada kita yang punya prinsip begitu. Yo sabarlah yo pada batasnya.
ada batasnya. Memang betul sabar itu ada batasnya, betul. Sabarnya, batasnya sabar apa? Mati. Mati itu batas sabar. Nah, jadi jamaah sekalian, kembali kepada apa yang kita pelajari ini, yang sebetulnya ini sudah pernah saya sampaikan di tengah kita bersama, tapi saya sering suudzon itu dolali. Dolali. Nah, jadi kalimat la'allakum tattaqun itu supaya kalian bertakwa. Nah, bertakwa itu jamaah sekalian, bahasa Indonesianya itu artinya menjaga. Menjaga. Kata lainnya adalah waspada. Waspada. Kenapa diartikan menjaga? Ya memang artinya menjaga karena memang tatakun itu dari kata-kata wako. Wako itu artinya menjaga. Menjaga. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah memberikan definisi takwa itu, yang kemudian sekarang yang sering dikenalkan kepada kita itu adalah ucapannya Umar. Saya menelusuri literatur itu bukan ucapan Umar tapi ucapan Abu Hurairah, yaitu takwa itu adalah engkau berjalan yang jalannya itu penuh dengan rintangan. Ada durinya, ada benda tajamnya, terus pokoknya jalan itu banyak rintangannya. Apa yang kamu perbuat kalau kamu berjalan banyak rintangan seperti itu di jalan. Kemudian diterjemahkan dengan kalimat, ya saya harus berhati-hati supaya tidak kena duri itu. Nah, kemudian Abu Hurairah bilang, nah seperti itulah takwa. Berarti takwa salah satu terjemahnya lagi adalah berhati-hati. Berhati-hati. Nah, sehingga jamaah rahimakumullah, kalian supaya bertakwa itu adalah kalian selalu menjaga, kalian selalu waspada, kalian selalu berhati-hati. Nah, apa yang perlu kita jaga? Apa yang perlu kita waspadai? Apa yang perlu kita hati-hati darinya? Yang perlu kita waspadai, yang perlu kita hati-hati, yang perlu kita waspada adalah, yang perlu kita jaga adalah supaya diri kita itu tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita supaya tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita jaga supaya keluarga kita itu tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lingkungan kita itu kita jaga supaya lingkungan kita itu tidak kena murka. Lebih besar lagi adalah negeri kita. Negeri kita itu kita jaga supaya negeri kita ini tidak kena murka. Jadi jamaah ya rahimakumullah, takwa itu bisa dibilang abot banget. Bisa dibilang takwa itu luas banget. Sehingga perintah takwa itu mirip dengan perintah sabar. Perintah takwa itu mirip dengan perintah sabar. Yaitu perintah bertakwa kepada Allah ini dikerjakannya adalah secara pribadi. Jadi menjadi skill pribadi,
ya perintahnya kepada pribadi-pribadi kita. Kemudian yang kedua adalah secara bersama-sama atau secara kolektif. Ya, jadi dalam urusan pribadi dan dalam urusan kebersamaan. Itu maksudnya takwa ini. Nah, Bapak Ibu yarhamukumullah, jamaah sekalian, kalau menurut panjenengan sekalian, kualitas di RT kita, itu mendapatkan murkanya Allah apa tidak? Ada pemicu mendapatkan murkanya Allah kan? Sekelas RT kita. Nah, kalau ada, itu menjadi tugas kita. Kemudian keluarga kita. Jadi yang dimaksud keluarga itu adalah mahram, ya. Muhrim kita. Itu ada enggak yang kemudian tingkah lakunya itu menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala? Ada enggak? Itu tugas kita bersama. Lebih kecil lagi adalah pribadi kita bersama. Jadi kita jaga supaya pribadi kita ini terjaga dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dijaga supaya tidak kena murkanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian negeri kita bersama juga kita jaga supaya Allah tidak murka kepada kita sekalian. Nah, sama yarhamukumullah, bagaimana caranya menjaga? Caranya menjaga adalah karena yang kita jaga itu adalah murkanya Allah. Karena yang kita jaga itu adalah murkanya Allah. Murka itu, kata-kata murka itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Murka atau marah. Murkanya Allah itu ada di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu yarhamukumullah, jenengan ada yang ingat murka itu bahasa Al-Qur'annya apa? Ada yang tahu nggak? Kalimat Al-Qur'an yang kemudian terjemahannya itu murka, ada yang tahu nggak? Mungkar. Ya, kita berikan ke Regu dulu. Godok terdapat di dalam Al-Fatihah. Maghdub, ya kan? Maghdub itu artinya dimurkai. Nah, kalau murka itu bahasa Arabnya kan godobun. Ya. Godobun itu bahasa kitanya adalah murka. Nah, maka jamaah yarhamukumullah, caranya supaya kita ini bisa menjaga sehingga Allah tidak murka kepada kita bersama. Itu caranya adalah kita ini mengumpulkan ayat-ayat yang di dalamnya ada kata-kata godobunnya. Ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu kita baca, kita tilawah Al-Quran, ya. Kemudian ketika ada kata-kata godobunnya, itu kemudian kita kasih tanda. Nah, kalau sekarang lebih sederhana,
mencari kata-kata ghaudhubun di dalam Al-Quran itu fasilitasnya sudah lebih komplit. Tidak harus tilawah dari awal sampai selesai, tapi langsung bisa ketemu dengan cara kalau di dalam kita ensiklopedia Al-Quran ya, atau kalau di dalam bahasa Arabnya Mu'jamul Fahros. Kalau ada lagi sebutan bukunya Fathur Rahman. Kalau di dalam HP ini namanya Mu'jamul Fahros li Alfadhil Quran. Nah, Mu'jamul Fahros li Alfadhil Quran. Itu kalau panjenengan sekalian misalnya mendownload gitu ya, dibuat aplikasi, itu kalau misalnya kita mau mencari kata-kata ghaudhubun, itu tinggal tulis saja ghain, dot, dan ba. Ghaudhubun misalnya gitu. Atau Ghadbullah misalnya. Maka nanti akan muncul surat sekian, ayat sekian, surat sekian, ayat sekian. Begitu. Nah, jamaah yarhamukumullah, sesudah kita kumpulkan, maka kemudian kita bisa mengerti apa yang menjadi sebab atau pemicu Allah murka kepada kita sekalian. Saya contohkan di dalam ini hanya salah satu contohnya surat Al-Baqarah, misalnya ayat 61. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-61. Ini jamaah yarhamukumullah, ayatnya cukup panjang. Saya akan bacakan yang persis dengan ayatnya itu di menjelang terakhir, yaitu waba'u bighadabin minallah. Jadi kalau dari awal adalah wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim bakliha, dan selanjutnya sampai kepada waba'u bighadabin minallah. Mereka akan menemui murkanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini jamaah yarhamukumullah, ini ada banyak hal yang membuat Allah murka. Yang pertama di dalam ayat ini yaitu tidak qanaah dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak qanaah. Qanaah bahasa Arab juga itu. Ya. Bahasa Indonesianya saya belum tahu. Qanaah itu. Tapi kalau definisi lebih panjang, qanaah itu adalah terus aktif berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Di dalam mendapatkan sesuatu itu tidak keluar dari koridor syariah, tidak keluar dari jalur syariah. Kemudian ketika sesuatu itu sudah mendapatkan sampai batas akhir kemampuan,
kemudian dia menerima atau ridho terhadap nasib dari penghasilan itu. Nasib juga bukan bahasa Indonesia. Nasib itu bahasa Arab. Bapak Ibu ya rahmatullah. Jenengan percaya nggak kalau nasib itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Apa mas? Nasib itu bahasa Indonesia apa? Apa? Bahasa nasib sering kita sebut dengan begini, mengungkapkan sesuatu yang tidak baik biasanya. Wong pancen itu pengertian kita. Sehingga tidak pernah kita dengar kata-kata nasib itu kepada sesuatu yang positif. Ya, nggak pernah kita dengar misalnya kita berhasil sukses menikah misalnya, itu kan menyenangkan. Nggak pernah kita bilang ini nasibku, gitu ya. Nggak pernah. Nah, padahal nasib itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Bahasa Indonesianya adalah bagian atau perolehan. Bagian atau perolehan. Jadi kalau kita usaha maksimal, kemudian usaha maksimal itu sudah berusaha untuk tidak keluar dari syariat, kemudian kita mendapatkan sesuatu, meskipun pendapatan sesuatu yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan rencana. Karena targetnya adalah 100 juta, ternyata hanya sampai 50 juta. Begitu? Itu namanya 50 juta itu nasib. Artinya adalah bagian yang kita dapatkan dari hasil usaha kita yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mendapatkan 50 juta itu, ya, itu kemudian kita terima, kemudian kita syukuri, itu namanya kita ini qanaah namanya. Qanaah. Tapi kalau kemudian saya mendapatkan 50 juta padahal targetnya saya 100 juta, kemudian wah nek ngene iki carane aku kudu gesek sana, gesek sini supaya targetnya tercapai. Nah, itu kemudian sudah keluar dari nasib. Sudah tidak qanaah namanya. Bisa dipahami enggak? Saya tanya Mas Cahyo bisa paham enggak? Di perkuliahan malam hari ini. Gitu. Nah, jadi jamaah sekalian, saya terus terang prihatin ya. Di pemilu kemarin, itu ada calon legislatif yang meminjam uang untuk suksesnya target itu. Minjamnya sebetulnya tidak banyak, hanya 1 miliar saja. Kan nggak banyak itu, gampang diucapkan kan. Kalau yang banyak itu kan yang susah diucapkan. Jenengan kan pernah ngitung sesuatu yang susah diucapkan, wah, ini piro ini noleh banget ini. Nah, itu berarti banyak banget. Kalau yang masih mudah diucapkan itu tidak banyak. Pinjam uang yayasan 1 miliar. Kemudian ketika pinjam itu bilang, nanti kalau saya jadi, saya kembalikan 2 miliar. Gitu. Nah,
Sesudah selesai pemilu, hitung-hitungan, orang dadi. Enggak jadi. Nah, karena enggak jadi, yayasan tersebut sudah tidak dapat uang kembalian sama sekali. Jadi yang 1 miliarnya hilang, yang 2 miliarnya dalam angan-angan. Dan itu orang Magelang. Yayasannya juga yayasan Magelang, kok saya tahu. Itu yang salah siapa? Itu. Nah, itu namanya nasib namanya. Bagian perolehan. Ya, begitu jamaah sekalian qanaah itu. Nah, jadi orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang yang tidak qanaah. Orang yang tidak qanaah. Maka kalau kita mempunyai sesuatu, ya, maka kemudian sesuatu tersebut kita berusaha untuk mensyukuri. Nah, caranya mensyukuri supaya maksimal, jangan pakai lah. Gimana kalau mensyukuri pakai lah gimana? Toko syukuri lah. Nah, itu kan pakai lah namanya. Ya. Itu sebetulnya orang yang bersyukur atau orang yang kurang kalau ngomong seperti itu? Yang kurang kan? Maka jangan pakailah. Itu namanya qanaah. Nah, kalau kita tidak qanaah, maka kita ini mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yarhamukumullah, wallahu a'lam bishawab. Saya ingin mencontohkan, tapi contoh ini kalau misalnya salah, saya mohon maaf, jangan bisa mengoreksinya. Saya contohkan di kita ini belakangan ini kan banyak orang yang nanam pohon kurma. Banyak yang nanam pohon kurma. Untuk di Indonesia, kalau nanam pohon kurma, ada yang pernah dengar beritanya kurmanya matang? Ada yang pernah? Kalau keluar banyak, di Pasuruan sudah banyak yang keluar. Tapi sampai saat ini saya belum pernah mendengar beritanya panen kurma mateng neng wit. Itu saya belum pernah dengar. Jangan pernah dengar? Apa masalahnya? Karena suhunya kurang di sini. Suhunya kurang, sehingga rizki pendapatan kurma itu dibatasi oleh Allah dengan cara pembatasan teritorial wilayah. Teritorial wilayah. Saya tidak bermaksud sing wis nanam kurma terus dibabati kabeh, enggak begitu maksud saya. Nah, sebaliknya, kalau misalnya saudara-saudara kita yang tinggal di Arab itu pengen nanam pohon kelapa, itu juga nggak bisa di sana, nggak bisa di sana. Di Arab mau nanam pohon salah pondok, ya nggak bisa, nggak bisa. Nah, jadi maksud saya qanaah itu adalah kalau memang di sini itu tidak cocok karena sebuah iklim, ya sudah, kita qanaah. Nggak pakai, ya qanaah saja, nggak pakai saja. Kita terima dengan kondisi yang ada. Bisa dipahami? Mudah-mudahan contoh saya tidak salah. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kepada Bani Israel
memberikan makanan yang cocok untuk wilayah saat itu, untuk kondisi saat itu. Akan tetapi umat Nabi Musa ini kemudian mengatakan lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami tidak sabar dengan jenis makanan yang satu saja. Kami ingin ada bawang merah, kami ingin ada mentimun. Begitu disebutkan di sini. Nah, ternyata itu membuat Allah murka kepada kita misalnya. Bisa dipahami? Ya. Yang kedua, ini saya selesaikan sekalian. Di ayat ini menyebutkan sebabnya murka, disebutkan dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Itu disebabkan karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya ingkar? Ingkar itu artinya adalah menghalangi, membuat batas, membuat tirai antara dirinya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Tirai itu banyak banget, pembatas itu banyak banget. Salah satunya adalah tidak percaya. Salah satunya adalah tidak mau belajar. Salah satunya adalah ingkar kepada ayat Allah itu adalah menutup diri. Maksudnya menutup diri itu diantaranya adalah ya wes aku ngene iki wae. Wis ngene iki wae. Jadi ayat-ayat Allah itu tidak diwujudkan untuk dipelajari kemudian dipraktekkan. Gitu. Yakfuru nabi ayatillah. Yang ketiga adalah wayaqtulunan nabiyyina bighairil haq. Membunuh para nabi. Ini dilakukan oleh Bani Israel. Kalau ini membunuh nabi ini jamaah yarhamukumullah ada dua sisi. Yang satu adalah pribadinya, sosoknya nabi, kemudian yang kedua adalah ajarannya nabi. Ya. Jadi membunuh ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak orang-orang yang membunuh ajaran-ajaran Nabi? Itu mendapatkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dzalika bima asaw wa kanu yahtadun. Demikian itulah apa-apa yang mereka perbuat maksiat wa kanu yahtadun ya. Yahtadun itu diartikan apa di situ? Melampaui batas. Melampaui batas. Jadi melampaui batas itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melampaui batas itu bisa menambah, bisa mengurangi. Jemaah sekalian, saya contohkan sederhana saja untuk kalimat ya'tadun ini. Ya'tadun ini lebih sederhana kita terjemahkan adalah memotong apa yang menjadi hak orang lain atau memotong terhadap apa yang menjadi kewajiban kita. Itu namanya ya'tadun. Jadi apa yang menjadi hak orang lain itu kemudian kita potong, yang seharusnya kita berikan kemudian tidak kita berikan. Kemudian yang kedua adalah yang mestinya kita kerjakan kemudian tidak kita kerjakan. Itu namanya ya'tadun. Bisa dipahami nggak kata-kata ya'tadun ini? Haknya sesama muslim apa? Haknya sesama muslim adalah memberi salam,
dan menjawab salam. Setahu saya, sampai saat ini yang sering kita kerjakan, itu nek salam itu kan kita ucapkan salam itu nyari-nyari nek sing kena. Saya pernah nyalami orang muslim, ciri-cirinya muslim jelas, mau sorbanan, pecinan, sarungan, itu kan ciri-ciri muslim untuk secara umum. Saya salami, assalamualaikum, jawabannya apa? Sopo to kae? Itu berarti kita ya kadun. Ya kadun. Maka jamaah sekalian, kalau kalimat-kalimat Al-Quran itu kita pahami satu persatu, itu sangat luar biasa. Begitu jamaah sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Meskipun sudah datang waktu Isya, tetap saya akan berikan satu pertanyaan untuk panjenengan sekalian, kalau ada yang mau disampaikan. Kalau ya, monggo, yang imamnya dulu. Yang saya tanyakan itu adalah puasa. Ya. Di dalam Ramadan kemarin, orang itu berpuasa, tapi belum selesai 1 bulan sudah meninggal. Apakah keluarga itu punya kewajiban membayarkan 1 bulannya? Seperti itu tanyaan saya. Dan juga sholatnya juga. Ya, kurang berapa hari, Pak? Karena dia merasa ada sakit antara 5 hari. Itu apakah keluarga itu bisa membayarkan sholatnya juga apakah tidak? Ya. Saya punya 2 jawaban. Yang pertama adalah kalau saya sehat nih, saya sehat, kemudian Ramadan dapat pertengahan, saya meninggal, sehingga saya tidak punya hutang puasa. Saya puasanya 15 hari. Nah, sesudah saya 15 hari, kemudian saya meninggal. Dalam kondisi seperti ini, maka ahli waris saya itu tidak membayar puasa saya yang 15 hari berikutnya, baik puasa maupun fidyah. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang yang kedua, kalau saya ternyata saya sakit, sehingga dengan sakit itu saya tidak puasa. Dengan sakit itu saya tidak puasa 5 hari misalnya. Nah, ketika saya tidak puasa 5 hari itu, kemudian saya meninggal, maka yang 5 hari itu dibayarkan oleh ahli warisnya. Ya, jadi yang meninggalkan puasa disebabkan karena sakitnya, itu menjadi hutang puasa, kemudian dibayarkan oleh ahli warisnya. Adapun puasanya fidyah apa bukan, itu kemudian tergantung ahli warisnya. Maksudnya tergantung ahli warisnya sehat-sehat atau enggak. Kalau ahli warisnya tidak sehat-sehat, ya fidyah. Tapi kalau ahli warisnya sehat-sehat, dibayarkan dengan puasa. Nah, saya yakin kalau kita membayarkan puasa, kita kesulitan niatnya. Bayangkan kalau niat itu harus pakai nawa itu, soma godin. Aneh bayar kepiye? Gimana Pak Nugoni? Niat nawa itu soma godin bayari.
Maka niat itu jangan pakai bahasa Arab, ngerepoti, ngerepoti. Ngaten? Kalau sholat tidak bayar, kalau sholat tidak membayar, karena Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku untuk mengganti puasa, mengqadha puasa, tapi tidak memerintahkanku untuk mengqadha sholat. Maka sholatnya tidak perlu bayar, gratis. Sholatnya gratis. Karena sholat itu tetap menjadi kewajiban selama hayat di kandung badan. Jadi sholat itu tetap harus kita kerjakan meskipun hanya kerdipan mata, selama masih ada dalam kesadaran. Ada. J. Boleh, boleh. Yang penting ahli warisnya. Yang penting ahli warisnya. Dan, tapi jangan dibagi setengah hari loh ya. Ya, saya bayar dari subuh sampai jam 9. Ada. Monggo yang punya RSU dulu. Waalaikumsalam. Ini ada sebuah pertanyaan umpama ada sebuah negara tapi di luar angkasa tanah. Oh, ada ya? Negara itu kontennya sudah kita lebih luas. Keluarga kita sudah jelas pun angka satu berangkat tapi dari perkembangan kita tidak hanya untuk bukan untuk keluarga sendiri tapi jangkauannya lebih luas misalnya semua kita. Negara tersebut mayoritas Muslim. Waduh, tersinggung saya. Tafsirnya nanti jangan yang sana tapi konteksnya tapi tentang terus atau menunda-nunda Allah. Negara tersebut tidak memakai syariat Islam atau Islam itu hanya dipakai untuk kendaraan kekuasaan atau kepentingan suatu atau yang besar. Jadi yang dipakai itu syariatnya itu yang enak-enak saja. Gitu ya. Tapi yang sekiranya tidak sesuai dengan hal nafsu itu enggak dipakai. Apakah tersebut termasuk bisa mengundang-undang Allah? Iya. Itu saja pertanyaan dari saya. Waalaikumsalam. Ya, itu mengundang murkanya Allah. Mengundang murkanya Allah. Terus bagaimana penduduknya? Penduduknya beragam penduduk yang ada ini di dalam menjalani interaksi di dalam negeri tersebut. Itu kemudian bergantung kepada niatnya. Bergantung kepada niatnya. Maksudnya begini, kalau sekarang saya tanya jamaah sekalian, jenengan punya niat yang kuat supaya negeri antah berantah itu yang disebutkan, saya nggak boleh nyebutkan. Nah, negeri itu berjalan syariat Islam, jenengan punya niat yang kuat nggak? Jawabannya kurang semangat. Punya niat? Allahu Akbar. Kalau kita punya niat, meskipun negeri tersebut sampai kita mati tidak menegakkan syariat Allah, kita terlepas dari dosa tersebut. Kita terlepas dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya niat. Tapi kalau
kita bilangnya begini, ayo ini wis ora apa-apa. Itu kita kena murkanya Allah. Ngerti? Nggih. Monggo terakhir. Ini kaitannya dengan tadi meninggal sakit, meninggalkan sholat. Itu selamanya tidak punya kewajiban untuk mengganti sholat ini. Nggih. Itu apakah sama dengan ibu, perempuan, wanita yang sedang dalam bulan? Itu kan tidak sholat. Nggih. Kemudian setelah beliau suci kembali, Nggih. beliau tidak mengganti sholatnya. Iya, sama. Kalau puasa mengganti. Iya. Ya, terima kasih. Sama persis. Sama persis. Jadi sholat itu boleh kita tinggalkan. Boleh kita tinggalkan. Ada 3 tempat, 3 hal yang boleh kita ini meninggalkan sholat. Berarti kalau ada orang yang meninggalkan sholat, kondisinya hanya 3 macam itu. Yang satu adalah tidur. Jadi tidur itu boleh meninggalkan sholat. Jenengan mulai dari sekarang tidur sampai 10 hari, maka tidak sholat subuh, tidak sholat isya, tidak masalah tidur. Yang kedua adalah tidak sadar. Tidak sadar. Nah, tidak sadar ini bisa wujudnya adalah stroke, sakit stroke. Stroke itu sudah tidak sadar. Ya, tentu stroke yang kesadaran ya, itu tidak sadar. Bisa melafalkan sholat bisa, tapi tidak bisa sampai akhir. Tidak bisa sampai akhir. Saya mengalami sendiri. Ibu saya ngomong bisa, lancar ngomong, cerita-cerita bisa. Kemudian saya bilang, Mbok, sampun wektane sholat. Sholat apa? Sholat duhur. Oh iya, aku tak sholat sih. Sholat dalam duduk di kursi, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Cukup edan. Jadi nggak sampai selesai. Maka semenjak itu saya sudah tidak mengajak sholat lagi. Karena sudah gugur kewajibannya. Tidak sadar. Bisa dipahami ya? Ada nggak orang yang tidak ibadah lama banget karena dalam kondisi tidak sadar atau tidur? Ada. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu nggak sholat selama 310 ya, 309 tahun. Tidak sholat, tidak ibadah karena tidur, karena tidak sadar. Nah, yang terakhir adalah majnun. Majnun. Jadi hanya ada 3 kemungkinan itu. Kalau jenengan lihat orang yang tidak sholat, maka kemungkinannya hanya 3 itu. Turu, oh enggak turu, kan gitu. Dikai duit ngerti, berarti kan sadar. Kok ora sholat? Nah, alamatnya ya tinggal 1 lagi. Jadi gampang mencari ciri-ciri yang majnun itu gampang. Ya, sementara itu, insya Allah kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat untuk kita bersama. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.